2027 ini adalah tahun yang sangat-sangat diperhitungkan, yang sangat-sangat krusial untuk membawa seseorang bisa maju sebagai capres atau tidak. Dan itu semua hanya bisa dicapai oleh Erick Thohir kalau dia bisa membawa timnas Indonesia ke final Piala Asia atau bahkan menjadi juara. Tapi sebelum itu semua, kita harus lolos dulu ke Piala Dunia 2026. Selamat malam semuanya. Manuver yang dilakukan oleh Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI untuk memecat Sinteyong dari kursi pelatih Timnas Indonesia itu kemudian menimbulkan banyak sekali protes. Nggak ada satupun orang yang setuju dengan langkah yang diambil oleh PSSI. Semua orang protes gitu ya. Ini dianggap gila, nggak masuk akal, kok bisa, alasannya apa, dan tidak ada alasan yang bisa disampaikan oleh Erick Thohir kecuali alasan-alasan yang tidak terlalu jelas gitu ya. Ada masalah soal strategi, komunikasi, dan itu tidak terlalu detail, tidak terlalu jelas ada masalah apa di Timnas Indonesia. Kalau berkaca kepada kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, di pertandingan terakhir dengan Sinteyong, Indonesia berhasil menang 2-0 melawan Arab Saudi, dan itu sangat fenomenal sekali gitu. Ya, kalau kita mau berkaca kepada masalah Sinteyong secara pribadi, memang ada sedikit masalah, sedikit saja sebenarnya gitu ya, ketika Elkan Bagot sampai hari ini itu tidak dipanggil oleh Sinteyong karena katanya ada masalah pribadi atau masalah komunikasi, atau dianggap tidak hormat, tidak menjawab WA dari Sinteyong, dan kemudian dia tidak pernah masuk skuad karena ada masalah pribadi dengan pelatih Sinteyong. Begitu juga dengan Tijani Renner yang setelah menjadi warga negara Indonesia itu kemudian nampak tidak terlalu digubris, tidak terlalu dimanfaatkan, diajak untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Padahal ya PSSI, kita semua itu sudah susah payah lah untuk mendatangkan Elkan Bagot dan Tijani Renner ini, tapi kemudian kan tidak dipakai. Itu memang menjadi satu sedikit masalah yang terjadi di Timnas Indonesia dengan kepelatihan Sinteyong. Tapi di pemain-pemain yang lain kan terbukti baik-baik saja gitu. Lebih banyak yang main dengan gaya Sinteyong dan siap dengan segala disiplin yang dilakukan oleh Sinteyong dibandingkan dua orang yang bermasalah ini gitu. Jadi memang alasan pemecatannya sampai sekarang itu masih menjadi tanda tanya. Karena ya kalau cuma soal urusan komunikasi, yang bermasalah kan cuma 1-2 orang saja. Tapi kalau ngelihat dari arahnya, arah untuk mencari pelatih asal Belanda, nampaknya memang masalah komunikasi ini menjadi satu masalah yang sangat-sangat luar biasa. Kita tidak benar-benar tahu ada masalah apa di Timnas Indonesia, di ruang ganti seperti apa dengan kepemimpinan Sinteyong. Kita melihat di lapangan terlihat baik-baik saja, tapi nampaknya di dalam memang ada sedikit masalah. Makanya sekarang coba diambil atau dicari pelatih asal Belanda agar nantinya lebih sesuai, lebih komunikatif, dan lebih paham karakter-karakter orang-orang yang bermain di Timnas Indonesia. Makanya ada muncul rumor yakni Patrick Kluivert yang menjadi pelatih Timnas Indonesia selanjutnya. Secara hitungan sepak bola terkait pergantian pelatih seperti ini, ya itu banyak lah gitu ya, banyak yang membahas. Bahkan seorang Mancini sekalipun itu bisa dipecat dari kursi pelatihnya. Jadi sehebat apapun pelatih, ya bisa saja dipecat gitu ya. Jadi ya seperti halnya kata Muzani, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh salah satu elit Partai Gerindra ini, yang terbaik sekalipun ada akhirnya. Inilah kenyataan dan dunia yang sedemikian kerasnya. Tapi dari alasan yang disampaikan oleh Erick Thohir, ada satu pernyataan yang nampaknya ini sangat-sangat politis sekali. Karena Erick Thohir bilang lebih baik mengambil resiko daripada menyesal nantinya. Ini sangat politis. Daripada menyesal ini kan nampaknya ada satu masalah yang memang tidak bisa diselesaikan oleh Sinteyong, dan itu harus diambil oleh Erick Thohir untuk kemudian mengganti kursi pelatih Timnas Indonesia. Karena bagi Erick Thohir, kemenangan Timnas dan lolos ke kualifikasi Piala Dunia, bagi Erick Thohir itu segala-galanya. Kalau kita gitu ya, nonton oke, seneng, happy, udah gitu. Ikut merayakan, ikut nonton di rumah atau nobar, terus hore-hore, ya itu kita. Tapi bagi Erick Thohir, Timnas Indonesia dan kemenangannya atau lolos ke Piala Dunia 2026
adalah segala-galanya. Karena Erick Thohir nggak punya partai. Secara posisi politik, Erick Thohir ini sangat-sangat berisiko gitu ya. Dia nggak punya partai politik, dia nggak punya backup politik apapun, dan yang dia punya hanya Ketua Umum PSSI dan para supporter timnas Indonesia yang sangat mengeluh-elukannya. Kalau kita perhatikan di sosial media Erick Thohir, kita perhatikan gitu ya. Meskipun Erick Thohir ini menjadi Menteri BUMN, tapi di sosial medianya sangat dominan sekali konten-konten terkait sepak bola. Karena itu yang membanggakan. Itu yang membuat dia dipuja-puja, dipuji oleh banyak orang, oleh supporter timnas Indonesia yang berhasil melakukan perubahan sangat-sangat drastis dan membawa satu tim atau membangun satu timnas yang sangat luar biasa. Yang kalau mereka main gitu ya, kita kalah pun kita seneng. Kalaupun kalah tuh kita masih oke gitu ya. Nggak seperti timnas-timnas yang dulu gitu ya. Yang kalau kalah itu memalukan sekali gitu ya. Kalau menang ajaib, itu timnas yang dulu. Tapi di eranya Erick Thohir sebagai ketum PSSI, ini sangat luar biasa memang gitu. Gaya permainannya, kemudian para pemain yang ada di lapangan itu berhasil menunjukkan sebuah tim yang sangat berkualitas, dan itu yang kemudian membuat Erick Thohir nampaknya harus mempertaruhkan kemenangan timnas Indonesia ini dengan mengganti kursi pelatih Sinteyong. Karena kalau Erick Thohir gagal di timnas Indonesia gitu ya sebagai ketua umum PSSI, dia bukan siapa-siapa. Erick Thohir tanpa timnas Indonesia, tanpa kursi ketua umum PSSI, ya dia cuma pengusaha biasa. Sementara pengusaha di Indonesia yang lebih hebat, lebih kaya dibandingkan Erick Thohir banyak gitu. Dan mereka bukan siapa-siapa di kancah politik nasional. Tapi Erick Thohir, ya karena dibantu dulu pernah menjadi TKN Jokowi dan Ma'ruf Amin, terus kemudian punya kemampuan untuk mendukung timnas Indonesia dan sekarang dicintai oleh banyak orang, ya dia harus mempertaruhkan semua ini gitu. Karena presidennya sudah bukan lagi Pak Jokowi, tapi Presiden Prabowo. Karena kalau Erick Thohir tidak punya kemampuan atau gagal membawa Indonesia masuk ke Piala Dunia atau bermain dengan baik di kualifikasi Piala Dunia, kayaknya ya dia akan tersingkir dari kabinet gitu ya. Jadi yang berisiko itu kita perlu pahami, yang berisiko nggak cuma Sinteyong tapi juga Erick Thohir gitu. Daripada Erick Thohir yang digoyang, ya mending Sinteyong dulu yang kemudian diganti. Karena apa? Ya karena kalau Sinteyong dia aman aja gitu. Kalau Sinteyong kalah misalkan, timnas Indonesia kalah, dia tetap dipuji tuh Sinteyong gitu. Tapi Erick Thohir, dia nggak punya keistimewaan lagi gitu ya. Jadi ya coba itu yang kemudian harus kita coba pahami gitu ya, bahwa timnas Indonesia atau PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir ini itu menjadi satu senjata yang sangat luar biasa powerful untuk mengangkat nama dan elektabilitas Erick Thohir agar tetap diperhitungkan di tahun 2029 nanti. Karena tanpa itu semua, nggak ada ini gitu. Erick Thohir kalau nggak jadi ketua umum PSSI, terus kemudian kualifikasi Piala Dunia kita nggak masuk tahun 2026, siapa yang mau bicarakan Erick Thohir? Sudah lupakan gitu. Tapi sebaliknya, kalau timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia atau bahkan lolos dari babak grup misalkan gitu ya, itu akan menjadi satu sejarah yang sangat luar biasa, dan yang paling diuntungkan jelas bukan pelatihnya, tapi Erick Thohir. Secara politik yang paling diuntungkan satu-satunya hanya Erick Thohir. Tidak Jokowi, tidak Prabowo, tapi hanya Erick Thohir. Dan saya nggak tahu apakah ini ada kaitannya dengan putusan MK beberapa hari yang lalu gitu ya. Ini hanya spekulasi saja, karena MK baru saja memutuskan untuk menghapus presidensial threshold, sehingga siapapun terbuka peluang untuk maju sebagai capres ataupun cawapres di Pilpres 2029 mendatang. Sehingga bayangkan dulu ya gitu ya. Karena kans kita untuk lolos ke Piala Dunia itu sangat besar sekali. Kita masih punya 4 pertandingan dengan posisi yang sangat baik sekarang ini di nomor 3 gitu ya. Jadi ini sangat potensial sekali untuk membawa Indonesia masuk ke Piala Dunia. Coba bayangkan kalau timnas kita masuk ke Piala Dunia 2026, terus kemudian lolos dari grup gitu ya, bisa mengalahkan timnas-timnas besar, dan itu akan menjadi berita yang sangat luar biasa panjang di Indonesia. Di tahun setelah itu 2027 bisa saja kita menjadi finalis atau bahkan juara di Piala Asia misalkan gitu ya.
sekali lagi, yang paling diuntungkan, satu-satunya yang mendapatkan dampak politik hanya Erick Thohir. Dan di tahun 2027, itu semua orang sudah berpikir soal Pilpres 2029, karena sudah sisa 2 tahun lagi. 2027 ini adalah tahun yang sangat-sangat diperhitungkan, yang sangat-sangat krusial untuk membawa seseorang bisa maju sebagai capres atau tidak. Dan itu semua hanya bisa dicapai oleh Erick Thohir kalau dia bisa membawa timnas Indonesia ke final Piala Asia atau bahkan menjadi juara. Tapi sebelum itu semua, kita harus lolos dulu ke Piala Dunia 2026. Karena hanya dengan begitulah atmosfer atau aura atau pembicaraannya akan sangat luar biasa ya, karena kita ini kan mayoritasnya adalah pecinta sepak bola. Jadi untuk itu semua gitu ya, untuk semua tujuan yang luar biasa tersebut, maka Erick Thohir harus mengambil resiko yang sangat-sangat luar biasa besarnya gitu. Dia nggak bisa untuk diam gitu ya. Karena kalau Sinteyong kemudian dia melatih terus kemudian kalah, ya udah. Dia dipecat, dia kembali ke negaranya, banyak duitnya gitu ya. Dan setelah itu ya dia masih bisa berkarir. Toh sejarah sudah dia lakukan di Indonesia dengan membawa dan memperbaiki kualitas timnas Indonesia. Itu kan menjadi satu catatan baik bagi dirinya dan menjadi satu perjalanan karir yang sangat luar biasa bagi Sinteyong. Orang-orang akan tetap memujinya. Tapi bagi Erick Thohir, kalau kita kalah, ya dia nggak dapat apa-apa. Dia ya terlihat nggak terlalu berdampak dan nggak terlalu diperhitungkan pada akhirnya gitu ya. Makanya daripada kemudian Erick Thohir ini diam gitu dan melihat Sinteyong itu memang secara kualitas bagus gitu, tapi secara ambisi kayaknya sudah biasa gitu. Karena kita sudah melihat gitu, kalah sekalipun dipuji Sinteyong gitu. Jadi kayak nggak ada ambisi, terlihat biasa-biasa saja. Sehingga nggak lolos pun itu nggak ada tekanan bagi Sinteyong karena masih tetap dipuji. Sementara Erick Thohir, dia mau kemenangan. Dia mau untuk alasan apapun, dia harus menang gitu. Karena kalau dia kalah, nggak ada ini semua gitu. Nggak dibicarakan lagi si Erick Thohir ini. Jadi ya memang harus ada satu resiko yang dia ambil untuk memilih pelatih yang sama-sama punya ambisi gitu ya, yang tidak berada di posisi nyaman, yang dalam posisi tertekan atau tidak dipercaya oleh masyarakat atau supporter timnas Indonesia, supaya para pelatihnya ini punya tekanan gitu untuk bagaimana caranya bisa menang dengan segala cara. Terserah lah gitu ya, mau parkir bus kayak, mau apapun lah gitu ya, mau drama dan sebagainya, segala cara harus dilakukan untuk supaya timnas Indonesia bisa menang. Karena sekali lagi itu tidak ada di diri Sinteyong. Sinteyong terlalu nyaman sebagai kursi pelatih timnas Indonesia. Bagus, iya, saya juga yakini, saya juga tahu Sinteyong itu bagus, pernah menjadi pelatih timnas Korea Selatan. Tapi untuk di timnas Indonesia yang sudah dielu-elukan, sudah menjadi punya golden visa, terus kemudian menjadi bintang iklan, sangat-sangat dihormati di Indonesia, dia bisa menjadi satu bumerang yang kemudian membuat dirinya jadi tidak punya tekanan. Itulah yang kemudian harus segera diganti dengan pelatih yang baru yang bisa punya tekanan untuk punya ambisi memenangkan pertandingan dan pertandingan selanjutnya. Memang tidak tentu berhasil, masih ada risiko juga gagal gitu ya di pelatih selanjutnya, tapi ya seperti katanya Erick Thohir, lebih baik mengambil risiko daripada menyesal. Karena penyesalannya ada di Erick Thohir, risikonya ada di Erick Thohir karena dia tidak punya pilihan selain bisa menangkan timnas Indonesia, mengantarkan timnas Indonesia ke Piala Dunia dan Piala Asia 2027. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.